Kita renungkan apakah pengalaman-pengalaman kita itu justru memperkaya kita dalam berbuat kasih, ataukah mengkerdilkan kita, membuat kita, udahlah gak usah berbuat yang macam-macam, segini aja cukup. Atau kita berani kreatif untuk semakin mengembangkan karya kasih kita dalam hidup kita. Dalam keadaan apapun yang harus kita jalani, kita lewati setiap hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, Yesus terus menunjukkan kuasa-Nya agar kita berani percaya bahwa dalam keadaan apapun Dia tetap bisa bekerja dalam hidup kita. Karena itu Dia terus berkeliling mengajar agar orang tidak lagi fokus pada kelemahan, kesalahan dan keterbatasan, tetapi pada hal-hal baik yang terus bisa dibuat setiap hari. Nah, karena itu mari di awal Ekaristi ini kita hening dulu sejenak. Kita lihat kembali hidup kita masing-masing, sejauh mana pengaruh-pengaruh buruk, hal-hal buruk di sekitar kita itu terus mempengaruhi hidup kita. Apakah itu membuat kita berhenti berbuat yang baik, ataukah kita terus punya semangat dan kesadaran ini? Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu yang hidup dan merupakan sumber segala sukacita. Semoga nama-Mu menjadi kekuatan kami di saat suka dan duka, di saat sakit dan sehat. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para saudara terkasih, dalam keluarga kerap kali terjadi banyak konflik karena berbagai persoalan kecil-kecil. Juga dalam komunitas itu ada banyak hal yang membuat tidak tenang. Kerap kali itu yang membuat kita perlu merenungkan kenapa ya Tuhan itu mengizinkan banyak hal yang tidak sempurna. Agar kita belajar untuk percaya bahwa dalam kelemahan itu pun Tuhan bekerja. Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Kita percaya bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita dan terus bekerja, meskipun kita ini tidak menunjukkan responnya. Nah, itulah yang perlu kita belajar seperti Tuhan, yang tidak lagi terpengaruh oleh banyak hal yang tidak bagus, yang mengganggu hidup kita. Kerap kali kita harus mengurangi hal-hal baik yang kita buat, lalu kita fokus pada hal-hal itu. Lalu kita mengurangi hal-hal yang baik tadi. Para saudara terkasih, ini yang kita perlu belajar dari Yesus juga. Yesus dikatakan Dia berbuat sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, menghadirkan Tuhan. Tetapi dianggap sebagai dia itu penghulu setan. Dia dengan kuasa penghulu setan, dia mengusir setan. Padahal Yesus menghadirkan Allah yang tidak kelihatan. Lalu, apakah dia berhenti? Tidak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar, ia berbelas kasih. Ia kembali menunjukkan bagaimana hatinya terus dikobarkan oleh kasih. Nah, ini loh yang perlu kita belajar. Kuasa itu akan bisa ditunjukkan kalau hati kita terus terarah kepada Tuhan. Kalau Injil kemarin, kita mendekat kepada Yesus dan belajar percaya bahwa kuasa itu bekerja. Tetapi itu tidak cukup itu, tetapi kita perlu belajar menyadari gangguan-gangguan ini supaya kita terus bisa
mendekat kepada Yesus, lalu hati kita tidak membatu. Hati kita tidak keras karena banyak pengalaman buruk. Nah, coba sekarang kita hening dulu sejenak. Kita renungkan apakah pengalaman-pengalaman kita itu justru memperkaya kita dalam berbuat kasih, ataukah mengkerdilkan kita, membuat kita, udahlah gak usah berbuat yang macam-macam, segini aja cukup. Atau kita berani kreatif untuk semakin mengembangkan karya kasih kita dalam hidup kita. Dalam keadaan apapun yang harus kita jalani, kita lewati setiap hari. Panen memang besar, tetapi sedikitlah pekerja untuk menuainya. Sebab itu mohonlah kepada Tuhan yang empunya panenan, supaya Ia mengirimkan pekerja untuk menuai. Panen memang besar, tetapi sedikitlah pekerja untuk menuainya. Sebab itu mohonlah kepada Tuhan yang empunya panenan, supaya Ia mengirimkan pekerja untuk menuai. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur di kehadapan-Mu atas segala jasa karya Putra-Mu. Perkenankanlah hidup kami semakin mirip dengan hidup-Nya, dan semoga cinta kasih-Nya selalu menjadi titik tolak segala usaha kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.
pergilah kita diutus. Amin.